identifikasi ini bagaimana kita sebagai coach mampu mencari identifikasi yang sebab akibat dari permasalahan coach kita, sehingga berikutnya kita mampu memberikan langkah berikutnya. Intinya permasalahannya apa yang dituju tadi, kita mengidentifikasi sebab akibat. Apa sih yang menjadi permasalahan ini, yang menyebabkan permasalahannya ini. Jadi kita tahu titik benang merahnya di mana, mengidentifikasi seperti apa untuk melakukan langkah selanjutnya di alur. Contohnya tadi kalau Pak Ibu tadi anak yang bukunya berantakan. Kalau identifikasi itu apa yang harus dilakukan? Misalnya ada suatu permasalahan yang saya dampingi, siswa saya itu jarang masuk. Saat dia masuk, saya lakukan sedikit lah praktek coaching sedikit gitu ya, coba. Jadi setelah saya mengidentifikasi permasalahan yang dialami ini, pengaruh sebab akibatnya dia terpengaruh temannya tidak sekolah. Dia bergaul dengan teman-teman yang putus sekolah, sehingga dia itu menjadi nyaman tidak di sekolah. Jadi saya mengidentifikasi, artinya karena faktor pergaulan ini, saya mengidentifikasi ini. Sehingga saya langkah salah satunya coba lagi cari kenapa, misalnya dia merasa nyaman berkumpul dengan kelompok itu, dia merasa nyaman, sehingga dia tidak sekolah juga. Dan saya identifikasi dari permasalahan siswa saya yang langsung. Kita beri waktu dulu. Ya, tahapan yang berikutnya itu kan karya kita identifikasi. Sebenarnya Bapak Ibu, step yang paling penting itu adalah kita melakukan identifikasi. Bagaimana pendekatan kita ke coaching. Kita ketika berbicara coaching ini, mari kita bayangkan muka siswa kita. Jangan bayangkan muka teman-teman di sini. Kita ke coaching mereka udah tahu, ya. Kita bayangin teman-teman kita, anak-anak kita di sekolah. Mereka nggak tahu coaching itu apa. Intinya dari cerita itu adalah identifikasi. Ini yang benar-benar kita dibutuhkan melakukan pendekatan ke siswa kita bagaimana. Ada kelas dulu dari anak-anak. Kalau dia udah nggak suka sama kita, kira-kira identifikasi ini berjalan atau tidak? Menurut Bapak Ibu akan berjalan atau tidak? Tidak, akan mentok. Nah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan agar apa saja? Tadi kan tarik melakukan terus yang menggali terus. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan agar identifikasi ini ada bond antara Bapak Ibu dengan peserta didik? Apa saja? Ya, BK? Rencana. Bukan. Maksudnya itu setelah kita mengidentifikasi permasalahan dia tadi kan, untuk mengatasi masalah itu kan harus ada rencana. Nah, gitu kan. Nah, rencananya tuh kamu tuh gimana nak supaya kamu di permasalahan kamu tuh di rumah nih agak seperti ini gitu loh kan. Nah, jadi dia akan bercerita terus menggali lebih dalam. Jadi buat bonding lebih dalam lagi supaya ternyata dia ini seperti ini gitu. Jadi memang harus menggali terus ya, menggali sampai ketemu benang merahnya tadi, ujung puncak permasalahannya itu apa. Berarti menggali terus ya. Hati-hati kalau menggali nanti termasuk sendiri ya. Itu kata-kata bisnis ya. Ya, betul sekali ya Bu Eka ya. Kita harus menggali terus. Kayak tadi Pak Arif sampaikan, menjadi pendengar yang baik ya, menjadi pendengar baik. Identifikasi ini adalah ketika kita menyambungkan ya bond kita ya, trust kita ke trust peserta didik ke kita itu akan terlihat ya. Kalau kita mendengarkan sambil ini kira-kira ada trust tidak dari peserta didik? Tidak. Nah, tahap identifikasi ini sangat penting ya, agar semakin besar kepercayaan yang diberikan peserta didik itu, maka dia akan cepat menemukan solusinya. Nah, itu tadi tentang identifikasi. T, I, R. Apa? Rencana aksi. Nah, menurut Bapak Ibu sendiri nih, bagaimana sih bentuk rencana aksi itu? Tanggapannya apa saja? Apa contohnya? Silakan yang mau berberi.
contohnya. Nah, silakan Boy. Jadi kalau menurut saya rencana aksi itu kan berarti pengembangan dari solusi yang keluar sendiri dari si kunci. Pengembangan ya. Jadi misalnya pada saat kita melakukan aktivitas tadi, dia udah tahu permasalahannya apa, lalu dia akan membuat rencananya, apa rencana yang bisa dilaksanakan dia dan sesuai memang apa yang mau dia lakukan untuk memperbaiki. Jadi mengarahkannya ke arah, jadi rencananya dia juga menemukan, kita kan hanya menggali tadi dari identifikasi, lalu nanti dia sendiri yang akan menemukan rencana tersebut. Jadi mengembangkan ide atau solusi dari si kunci. Mengembangkan ide dari kunci-kuncinya ya. Bapak Ibu ada tambahan lagi, kita atur dulu dong berdua. Rencana aksi ya. Baik, ada lagi tambahan? Ya, silakan Bu Yani. Saat si kunci mengalami permasalahan itu tentunya ada beban yang masih mengganjal ya. Nah, dengan adanya identifikasi tadi, tentu solusi-solusi itu sudah ada bayangan dirinya dan bagaimana nantinya dia merencanakan segala sesuatu yang akan dijadikan sebagai solusi, yang padahal solusi itu sebenarnya sudah ada di depannya. Bisa Kita berdua close seperti itu. Mbak Mimi silakan. Iya, itu tadi terinspirasi oleh Dayani tadi. Memang untuk ketika kita melakukan coaching itu, ini saya sendiri waktu saya di coach dengan teman saya mikir ketika dari pertanyaan yang diberikan itu saya mikir, oh ini loh solusi atas permasalahan saya kayak gitu. Jadi pada saat saya dalam proses coaching tersebut. Kemudian setelahnya saya menguatkannya dengan tulisan karena saya lumayan pelupa, malu masih muda, selalu muda saya. Jadi saya tulis itu apa yang sudah saya peroleh, percakapan dari hasil coaching tadi. Tapi ketika sebelum itu saya belum menemukan ya. Sebelum coaching. Nah, jadi memang mungkin pada saat itu permasalahan terlalu banyak. Jadi saya menemukannya ketika 2 atau 3 pertanyaan diberikan oleh coach. Nah, tapi ini hal yang menarik karena mungkin di salah satu teman yang mereka kemarin praktek terjadi hal tersebut. Jadi solusi ditemukan ketika mau memulai. Nah, itu berarti rangkaian berpikirnya Sudah tertata ya, sudah tertata, udah masuk ke situ. Terima kasih Bunda ya. Iya. Baik Bapak Ibu, coaching ini kita lebih banyak bermain dengan pikiran ya, bermain dengan pikiran. Tadi dengan Mbak Mimi dikuatkan lagi menulis, karena faktor usia kita yang selalu muda. Saya sendiri juga daya ingat itu kuat sekali. Jadi saya harus tulis. Baik Bapak Ibu, tadi direncana ya. Bapak Ibu sebagai coach, jangan lupa kita punya satu aja kertas, jangan besar-besar. Iya. Karena mindset ketika coaching lihat, aduh saya nggak dinilai ya, aduh kok besar benar ya. Jangan. Ya kita membuat situasi itu nyaman dulu. Sebisa mungkin sticky note kita itu kecil. Karena pengalaman saya, kalau kita nggak bawa catatan juga kadang-kadang kita lupa. Saking banyaknya sebenarnya dia coaching itu biasanya sebenarnya mereka sudah menemukan sendiri, sudah tertulis. Ya, tinggal balik ke kita sebagai coach menemukan kata kunci dari setiap cerita yang disampaikan oleh coach. Ya, oke baik. Tadi kita udah sampai di setelah kita ngapain? Apa itu? Tanggung jawab. Seperti apa sih tanggung jawab ini menurut Bapak Ibu? Silakan pendapatnya. Yang belum berpendapat boleh. Ini garuk kepala ya? Saya kira mama tangan. Ya saya juga gitu. Itu deh. Deket ya persoalan itu. Itu anak buahnya siapa sih? Bunyi ya. Oh ya ampun. Iya, jago ngeprank ya. 11-12 ya. Iya, silakan. Iya. kalau tanggung jawab ini tadi kan coaching kita sudah menemukan solusi di rencana. Nah, ketika di bagian tanggung jawab ini
kita sebagai coach itu menguatkan kembali kira-kira dari sekian solusi yang sudah diperoleh itu yang mana yang dapat dilaksanakan dalam waktu segera ya, selesaikan. Dalam waktu segera ya. Secepatnya misalnya dalam waktu dekat mau selesaikan gitu. Jadi di situ memunculkan tanggung jawab dia. Ada solusi harus dilaksanakan. Tanggung jawab coaching ya, tanggung jawab coaching segera mungkin solusi mana yang paling tepat bagi dia, secepat mungkin dia akan laksanakan. Menurut Bu Kiki, peran coach di situ ketika masuk ke step TA tanggung jawab, peran coach itu seperti apa? Menurut saya sih pertama membantu meyakinkan si coach, yakinkan bahwa oh iya benar solusi yang sudah dipilih ini bisa dilaksanakan, kemudian mensupport gitu, gitu. Kemudian mungkin nanti menanyakan kembali kira-kira kita bisa nggak umpan balik atau refleksi bersama hasilnya seperti itu. Oke, luar biasa. Kita beri aplaus dulu dong. Ya, Setuju saya. ya setuju. Dulu dong. Iya. Bu, boleh nanya? Iya, silakan Pak. Bukan CGP yang secara keilmuan ibu kan sudah melewati tahapan yang pernah kami rasakan. Kemudian saat ini ibu kan sudah menjadi pengajar. Kemudian berkaitan dengan coaching ini, kira-kira Bu seperti apa Bu yang ibu rasakan dampaknya terhadap orang lain dan diri sendiri? Saya tadi sempat berpikir juga apa yang disampaikan oleh Bu Lia. Ternyata setelah mendapat materi ini kita tidak perlu nggak perlu mengcoaching orang lain gitu. Diri sendiri aja karena kita menggali potensi kita kan. Karena selain cuma menggali kita juga perlu jelas. Pertanyaan saya itu kira-kira Bu, ini kan kita bukan untuk diri kita ya. Setelah mendapat materi ini untuk orang lain kan. Ibu sudah mengalami ini. Seperti apa Bu kira-kira pengalaman Ibu terhadap keberhasilan Ibu melalui coaching ini? Ya, silakan. Aduh, saya malu lagi. Oke, makasih Pak PD buat pertanyaannya. Aduh, jadi kesayangan. Ya Bu ya. Ya Bu, kalau untuk coaching sendiri sebenarnya, saya kalau untuk guru secara pribadi, secara personal, sebenarnya gini. Kadang kita dari tadi tuh saya dengar pendapat Bapak Ibu bahwa coaching dilakukan ketika ada masalah. Enggak Bapak Ibu. Coaching itu sebenarnya bukan cuma ada masalah. Ketika kita ingin mengembangkan diri kita, mengembangkan orang lain, itu juga jadi proses coaching. Coaching itu adalah kesadaran sendiri. Saya mau di coach, gitu loh. Bukan berarti saya panggil anak. Itu persepsi awal saya waktu jadi CGP kayak gitu. Kita waktu itu Bu Mimi ya, kita berembuk. Sini anak, ya curhat dulu. Abis itu kita coaching. Nggak bisa, sorry maaf ya Bu, nggak bisa. Coaching saya sadar saya butuh di coach. Belum tentu saya punya masalah. Gitu. Makanya waktu kemarin ada tugas di LMS, ini lagi direkam ya, kasih tahu ya, ada kepercayaan. Jadi itu secara kita waktunya dikhususkan, makanya ada present ya Bu ya, bahwa kita hadir penuh gitu kan, tidak ada ke-distract sama apapun itu. Jadi kita kasih tahu beberapa yang saya lakukan sama ada guru, ada siswa gitu. Jadi tujuannya tidak harus menjawab masalah, mencari solusi, tapi untuk mengembangkan gitu loh. Jadi itu yang dilakukan. Puji Tuhan ada beberapa siswa saya yang boleh ada waktu nggak, atau Bu saya boleh ngomong nggak, ada yang terjadi di situ. Kami ada ruangan BK, saya percaya di Bapak Ibu yang di SMP atau SMA juga ada. Biasanya itu di sekolah, di luar jam sekolah, ngomong di ruangan itu, kasih tahu. Kalau saya sih nggak merekam, tapi kasih tahu mereka bahwa apa yang kamu katakan tidak akan dikeluarkan dari ruangan ini, gitu kan. Nah itu puji Tuhan sih berhasil Pak, dengan beberapa guru sama beberapa siswa. Tapi biasanya kita di sekolah, kita dimanapun dilihat. Kadang tanpa kita kasih tahu, mereka percaya bahwa Bu Ria tidak akan ngasih tahu kemana-mana loh, gitu. Karena konsistensi kita, komitmen kita. Mereka kan mempelajari guru ya, gitu. Walaupun mereka nggak dekat sama kita, biasanya kita lihat, Bu boleh ngomong dah. Nah itu dari situ, dari mereka sendiri nggak yang kayaknya kamu punya masalah sih loh, nggak kayak gitu loh. Itu yang terjadi dengan guru juga. Bu Ria, apalagi mereka kan GP angkatan 1, gitu kan. Bu Ria boleh ngomong nggak, boleh minta saran nggak. Nah biasanya kayak gitu, boleh curhat nggak. Itu yang terjadi sih. Jadi tapi puji Tuhan coaching 100% tidak, karena yang tadi
keinginan untuk kasih saran atau apa sih, ya butuh latihan sih, butuh latihan. Tapi itu saya bilang kayak 80% saya udah melakukan coaching, tapi nggak sampai 100%. Itu sih dari saya Pak Benny. Dari Kak Ari, silakan menambahkan. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau tidak memang proses coaching ini situasional. Yang situasional tidak kita rencanakan. Salah satu potensi yang perlu kita miliki, salah satunya mungkin di luar modul kita, itu kita sebagai seorang guru, kita harus memahami tentang personality plus. Artinya pemahaman karakter. Karakter kita melihat siswa yang tipenya bagaimana siswa yang sanguinis, bagaimana siswa yang koleris, bagaimana siswa yang melankolis, maupun dia siswa yang flekmatis yang damai. Artinya jika kita biasa melihat siswa kita ini seorang melankolis, tiba-tiba dia berubah menjadi flekmatis, artinya kita tahu nih, sepertinya dia mempunyai masalah. Nah itu pentingnya kita seorang guru harus memiliki pemahaman tentang personality plus. Jadi kita biasanya lihat anaknya yang tiba-tiba dia nurun, sepertinya ada sesuatu. Nah, itulah artinya bagaimana cara kita mendekati coaching ini, salah satunya dengan melihat situasional dia. Nah, Identifikasi cara. Itulah pentingnya kita memiliki kemampuan personality plus itu. Kita tahu kok ini muridnya berjuang memimpin, kok tiba-tiba sekarang menjadi malas. Wah, anak ini kayaknya biasanya dia memiliki kemampuan mengerjakan sesuatu bagus, tugas-tugasnya selesainya tepat waktu, kok tiba-tiba sekarang dalam 2 minggu terakhir dia malas gitu. Mendengarkan dulu juga tidak ada semangat gitu apa ini itulah pentingnya kita memahami karakter anak sehingga kita bisa mulai melakukan sasaran coaching itu kita bisa lihat di situ Pak. Baik, mari kita beri aplaus ya. Personality anak ya perlu kita pahami ya. Betul. Tetap ada masalah. Baik, kita dengar seri pengalaman sedikit dari Mimi. Pengalamannya tadi pertanyaannya Pak ini tadi pengalaman kita ketika jadi CGP dulu ya. Oke, menarik sekali ya. Tapi saya mau ceritanya setelah saya udah jadi GP nggak jadi C. Karena kalau C kita semua sama, kita meraba-raba. Kemudian tadi segala mentoring, konseling dengan coach nyambung satu. Itu lucu sekali pengalaman karena kami bimbing itu memang psikolog langsung dari Jakarta. Jadi kita ketawa rame-rame mentertawakan ketidaktahuan kita atau kebodohan kita. Gitu ya. Di SMA Pak, setelah saya coba terapkan, memang satu hal yang pasti ya Pak, selain kenyamanan, kebutuhan. Kalau anak SMA itu kan pola pikir mereka sudah mandiri. Jadi anak-anak saya sendiri itu sudah mengetahui kapan mereka butuh sesuatu untuk berbicara. Betul tidak mesti ada masalah. Bahkan ketika mereka untuk mendiskusikan pemilihan perguruan tinggi untuk mengetahui minat bakat mereka sendiri, itu juga mereka butuh bimbingan. Kalau konseling di sekolah di tempat saya, alhamdulillah udah sangat tata rapi. Ke saya sendiri mereka memang mencari kenyamanan dan kepuasan setelah mereka berdiskusi. Itu sebenarnya di apa yang saya dapatkan setelah saya melakukan ini pembiasaan ya Pak ya. Jadi coaching ini tidak bisa hanya sekali-sekali kita lakukan, tapi bagaimana tadi pertanyaannya Pak Jul, bagaimana menemukan pertanyaan yang berbobot itu bisa ditemukan setelah kita sering berlatih. Jadi memang teorinya adalah dengan menambahkan kata kah, bagaimanakah, mengapakah gitu kan. Tapi itu tidak akan tajam kalau tidak kita latih. Nah, ketika kita sering berlatih, kita nggak bisa, teorinya adalah kita nggak bisa menjadikan siswa sebagai objek, tapi kenyataannya memang kita membutuhkan siswa untuk mempertajam intuisi kita, membuat mereka belajar. Hasilnya anak-anak menjadi semakin dekat dengan saya, itu udah pasti. Kemudian seperti Ibu Lia katakan tadi, mereka melihat kita itu udah yakin bahwa apa yang mereka sampaikan ke kita itu terkunci rapat di diri kita, tidak tersampaikan oleh orang lain. Nah, ini juga dipegang oleh guru-guru BK. Kalau guru-guru BK kita nggak akan pernah tahu nih, guru biasa tidak akan pernah tahu, kecuali kalau kita wali kelas, baru kita tahu ada masalah yang sangat patah
hal pada anak kita setelah konseling. Kedekatan ini selain berbuah pada diri kita, kepuasan kita ini juga kepada anak. Jadi kalau saya lihat proses perubahan belajar mereka itu juga signifikan, jadi bagus sekali. Keluhan-keluhan yang disampaikan kepada mereka selain tadi penjurusan, ini kadang-kadang kenyamanan mereka belajar. Jadi kalau anak SMA itu sudah bisa mikir dengan guru ini nggak enak, dengan guru ini enak. Kenapa kelas kami? Karena kami sekolah penggerak, jadi anak-anak kan memilih kelasnya masing-masing. Ya kita ada moving class ya Pak ya. Tapi yang mereka tidak puaskan adalah kenapa yang kelas ini di-handle guru A, yang ini di-handle oleh guru B, sementara mereka inginnya guru yang B misalnya gitu kan. Nah, itu tersampaikan. Jadi dengan coaching ini kita memberi kesadaran kepada mereka bahwa mencari ilmu itu bisa dengan siapa saja, walaupun teorinya adalah menyenangi gurunya dulu baru ke materi. Karena anak SMA ini lumayan. Kalau dia nggak suka dengan muridnya, dia bisa menghilang dari peredaran. Iya. Nah, dan kalau anak SD larinya mungkin bisa ketangkep ya paling kalau itu kalau kayak toilet ya. Ya, kalau ke SMA dia lari ke parkiran ambil motor cas hilang. Hilang gitu. Itu terjadi. Jadi ketika kita memberitahu bahwa semua guru memiliki komitmen yang sama, tujuan yang sama, kasih yang sama kepada anak-anaknya, mereka menerima, maka mereka mulai bisa menerima kelas yang mereka masuki. Komitmen ya. Iya, jadi memang kebutuhan, kenyamanan, kebahagiaan, terpuaskan. Kebutuhan, kenyamanan, terpuaskan. Iya, plus-plusnya bagi saya yang suka makan adalah ketika mereka bawa cemilan, bukan gratifikasi, mereka selalu berbagi. Selalu berbagi. Berbagi ini bukan berkata berbagi, sharing. Berbagi. Gitu ya Pak ya. Oke, baik. Kita beri aplaus dulu dong. Itu seri pengalaman dari Bu koordinator kita ya, Bu Mimi. Nah, kalau saya sendiri tadi udah dirangkum semua, Bu Ria, Bu Mimi. Kalau saya sendiri mungkin akan sharing ketika saya jadi CGP, ketemu kata coaching saya bingung. Betul kata Mimi, coaching, mentoring, konseling kita gabung. Ketika kita praktek dengan guru kita, teman kita ini kan lebih nggak ngerti lagi, nggak mendapat coaching, bingung. Akhirnya ngelantur, melebar kemana-mana. Ya, waktu itu kita minta tugasnya diupload lagi di YouTube. Iya. Kalau nggak diupload nggak tentang hijau, kita ya tentang biru. Dulu kita namanya pejuang tentang biru. Nah, jadi waktu itu tujuannya cuma yang penting tentang ya. Di akhir-akhir baru mulai menyadari banyak referensi. Ya bahkan coaching ini ternyata dikembangkan di luar negeri. Ya, di akhir-akhir ketika sudah mau hilang C-nya dari CGP, baru saya mulai menekuni coaching ini. Kemudian ketika kita menjadi PP ada penguatan ya ini. Kesulitan kita rata-rata menemukan kata kunci dan membuat pertanyaan bobot. Dua itu kata kunci. Ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita ada praktek coaching Bapak Ibu, saya sarankan ketika Bapak Ibu menjadi pendengar mindfulness, cari kata kunci ketika dia sharing curhat panjang lebar, ambil satu kata kunci, dikuatkan lagi. Jadi tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu mengalami kesulitan ketika melakukan refleksi. Nah, itu kata kuncinya refleksi. Bagaimana biar bisa refleksi? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kami penguatan, kita dapat dari memang ahlinya di coaching. Waktu itu bapak-bapak yang merasa ya? Iya, saya belum pernah. Ya, seorang ahli ya, ahli di coaching. Dia selalu bilang, jangan pakai kata kira-kira. Kira-kira Ibu mau ngapain setelah ini? Cut kata-kata kira-kira itu Bapak Ibu. Memang susah sekali menggunakan membiasai, susah sekali. Kita dapat nih masalahnya. Oh si Bu Neng nih masalahnya dia sulit direfleksi, sulit mengambil kesimpulan ketika bersama anak-anak ketika melakukan proses pembelajaran. Kira-kira Bu Neng mau ngapain? Ya ganti Bapak Ibu. Ya kita cut aja kata kira-kira itu. Tidak usah. Nah, Bu Neng sudah bilang, Bu Neng kesulitan nih, kita ambil kata kunci kita, ini. Dari sekian ini, ya, misalnya di evaluasi misalnya. Nah, dievaluasi, kesulitan dievaluasi. Nah, Bu Neng kesulitan dievaluasi. Apa yang akan Bu Neng lakukan nih, agar evaluasinya baik? Jangan kira-kira apa?
Jadi kalau pakai Kalau kira-kira tuh kayaknya ada yang diukur gitu ya. Enggak yakin gitu tidak dia. Tidak yakin. tidak ada keyakinan di dirinya. Oke. Ya. Dia masih kira-kira begitu gitu kan. Nah, itu dia. Jadi Bapak Ibu dikat kata kira-kira itu ya nanti ketika praktek, ketika Ibu nanti memperdalam coachingnya. Karena menggunakan kata kunci dari pertanyaan bobot itu adalah kunci coaching. Sempat saya ditanya oleh CGP saya, Mesimer gimana sih biar kita bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan berbobot? Saya bilang, saya pernah mendapat syarat ini ketika waktu CGP, saya diminta menonton membawa berita di TV, mewawancari narasumbernya. Bapak Ibu perhatikan, ini kayak nggak pernah puas itu wawancaranya, ada terus, digali terus. Nah, kira-kira seperti itu. Mari kita belajar di situ. Kira-kira itu pengalaman dari saya. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Kalau kita dapat 3:15. Oh iya. Ingat kesepakatan kelas. Ingat baik-baik. Tidak sengaja ya Pak Ari ya. Udaranya besar sudah depan mata lagi. Kalau nggak sengaja ya patut. Bayu. Oke, baik. Cukup ya sharing dari PP kita. Kemudian kita ke berikutnya. Belum ya? Nah, sekarang kita akan ke praktek coaching. Sebelum praktek coaching tadi sudah bla 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 bla. Cukup lumayan menguras ini kita ya, brain kita. Sekarang Bapak Ibu lihat di belakang ada 3 warna yang ditempel oleh Bu Lia yang cantik. Bu Lia tadi saya minta ungu dibuat, tapi dia bilang saya tidak suka warna ungu. yellow, itu Oh, yellow. Kuning. Tapi yang Ya udah yang baik, Bapak Ibu. Baik, mari kita lihat di belakang sudah ditulis oleh Bu Ria cantik yang berwarna orange. Hal yang menarik dari tadi kita sekitar 9 lewat 10 kita ngobrol, kita sharing apa sih poin-poin yang menarik menurut Bapak Ibu, bukan menurut saya, siapapun tidak. Menurut Bapak Ibu, so di sini tidak ada benar salah ya Bapak Ibu ya. Pendapat Bapak Ibu semuanya dihargai. Silakan tuliskan poin-poin menarik. Kemudian yang kedua warnanya agak kuning-kuning. Hal yang sulit, yang masih sulit terkait dengan materi coaching ini. Ya, tuliskan 1 atau 2 poin yang menurut Bapak Ibu masih sulit. Kemudian ketika yang ketiga warnanya pink, hal yang didapat. Tadi kita udah sharing. Apa sih yang didapat? Ini agak kurang lebih sama dengan hal yang menarik, tapi lebih pribadi lagi, ya lebih personal lagi. Kalau hal yang menarik itu mungkin secara umum, secara keseluruhan. Kalau hal yang didapat kita lebih personal, secara pribadi. Kemudian hal yang belum dipahami, lebih detail lagi tadi yang sulit. Nah, apa yang belum hal yang belum dipahami ini apa saja? Silakan nanti Bapak Ibu tempelkan sesuai warnanya. Untuk yang warna hijau, hal yang belum dipahami. Yang warna pink, hal apa yang didapat? Yang warna kuning, apa sih hal yang sulit dari coaching ini? Yang menarik.
pintar semuanya kalian ini. Baik, kita mulai dari yang positif dulu. Yang mana Bapak Ibu yang positif? Oke, hal yang menarik, hal yang menarik, hal yang menarik. Saya sangat senang masuk dalam kolaborasi dari Bu Yani. Baik, mendapatkan pemahaman kegiatan coaching dari Bayu. Bisa melakukan coaching, mendapatkan ilmu, mendapatkan ilmu. Kemudian dari Bu Kiki, proses yang mengalir, ya sesuai dengan motor hidupnya tadi ya, mengalir seperti air. Dari yang istimewa nggak tuh? Ya, istimewanya Yang berbicara. baik, kita minta dari siapa nih? Dari Zul, saling bertukar pikiran, pendapat dan pengalaman dari CGP dan CP tentang coaching. Mengapa ini menarik buat Pak Zul? Karena tadi kita sangat aktif sekali diskusinya dan juga dari tambahan juga pertanyaan dari Pak Pradip juga, jadi kita bisa mengetahui secara langsung pengalaman dari PP. Bagaimana sih setelah menjadi pendukung gerak menerapkan konsep coaching dan sebagainya. Baik, kita beri aplaus dulu. Jadi dua-duanya dari Muria. Sana Muria, kembali Muria. Baik, dari Pak Zul. Kemudian hal yang sulit saya ambil dari banyak juga ya sebenarnya. Oke, saya ambil dari Pak Ari. Yang lainnya mencari membuat pertanyaan berupa dari Pak Ari adalah menentukan kata kunci. Silakan dijelaskan. Mengapa hal itu sulit buat Pak Ari? Menurut saya sulit karena kita berbicara kan banyak ya. Biasanya ada alur hidupnya juga kan. Betul. Kadang-kadang itu karena saking asiknya berbicara, kadang-kadang terlupakan lah kata kunci yang ingin kita tambahkan itu. Iya. Kesulitan menemukan kata kunci ya, karena cerita kunci ini biasanya dari asal variatif ya, meluas sekali. Iya. Kalau kita nggak langsung bilang kata kunci atau berhenti loh itu Pak. Iya. Baik, itu yang nanti kita bahas ya.